Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ikhtassa syahru Ramadan bifadilati siyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صادق الوعد الأمين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وأيضا قال الله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. صدق الله العظيم. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah kita pada malam ini. Kemudian selawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di masjid kau musola ya, setelah 2-3 kali puasa mungkin mau mengisi di musola kau. Jadi kalau wajah mungkin dah asing nih sebenarnya, karena waktu kita pun tak terlalu banyak. Mau akan langsung kepada pembahasan kita sebagaimana yang Allah firmankan yang kita baca tadi. Lai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi pulang dari perang fi sabilillah, maka Nabi berkata kepada sahabatnya, sesungguhnya kita baru pulang dari perang kecil di dunia ini. Sahabat heran dan bertanya, ya Rasulullah, apa ada peperangan yang lebih besar daripada peperangan ini, di mana kami harus meninggalkan anak, harta kami, bahkan kami bisa mengorbankan jiwa dan raga kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perjuangan yang paling besar itu ialah perjuangan melawan hawa nafsu. Lebih besar, Pak, lebih dahsyat daripada perang melawan orang kafir. Jauh lebih dahsyat melawan nafsu diri sendiri. Perang melawan diri sendiri ini jauh lebih sulit. Bang, kau bantu itu? Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita bacakan tadi, wa nafsin wa ma sawaha. Nafs tadi, nafsu itu dalam bahasa Arabnya nafs. Kalau bahasa awaknya bisa disebut jiwa, atau dalam bahasa lain kalau dalam Al-Quran nyawa. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafs, setiap nan banyau, bukan roh. Kalau seandainya roh, kullu ruhin, pasti itu ayatnya. Iko kullu nafsin, setiap yang mempunyai nyawa, jiwa, diri awak tadi, makanya pasti akan merasakan mati. Jadi nafsu itu sebenarnya diri awak. Kesulitan terbesar, perang yang paling dahsyat bukan melawan musuh yang ada di depan mata, tapi melawan diri sendiri. Kenapa bantu itu? Karena lanjutan ayat yang Allah firmankan tadi, fa'alhamaha, nafs tadi, jiwa orang cako, nyawa wako, fa'alhamaha, Allah ilhamkan. Allah berikan 2 antena. Allah berikan 2 tentakel. Apa yang 2 tadi? 2 sifat malaikat, 1 lagi sifat syaitan. Jadi pada nafs manusia, jiwa awak, nyawa awak tadi, lilakean kepadanya 2 tingkat, 2 perilaku, 2 sifat. Sifat malaikat cik, sifat syaitan cik.
Makanya ada orang ketika nyo menanda tangan ragu. Kalau pejabat kau ikut salah. Tapi piti banyak. Kok ditanda tangan sah, piti banyak dapat. Kok tidak ada tangan lapeh hau. Bercakap pada diri. Kan bercakap dalam diri itu. Ketika nyo bercakap dalam dirinya, itulah parangnya nafs tadi. Parang dua sifat nafs tadi, fujur wa taqwaha. Dua sifat malaikatnya, dua sifat syaitannya bercakap dalam diri. Kadangkala 5G, 4G syaitan kau kalah yang malaikat kau. Malaikat kau jaringannya 3G kau, Pak. Sementara syaitan kau lah hampir G-nya. Kalah yang malaikat. Tanda tangannya lah pitih katibo banyak. Setiap awak menimbang pada diri, kalau seandainya ragu awak tahunya buruk, tapi awak kana-kana keuntungan. Awak kana-kana beko rasaki setelah itu. Kau kerajun nafs. Pantas Allah Subhanahu wa taala berikan pelajaran yang bagaimana disampaikan dalam surat Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi, kecek Zulaikha. Kecek Imro'atul Aziz. Aku tidak berlepas diriku, nafsi. Inna nafsa, karena diriku ini la ammaratun bisu. Cenderung diri awak kau menyuah kepada nan buah. Setiap awak, diri awak, jiwa awak, nyawa awak cenderung memerintahkan kita kepada nan buah. Dah indah itu. Ba condonyo, ba bantuannya jiwa tu bisa kita caliak ketika kita sedang lalok. Sedang lalok awak bermimpi melayang-layang awak kamar. Kadang bersuara dengan sianu di padang. Kadang payah awak ke bukit tiba-tiba di sini jatuh awak. Kadang dikajar dia ulang. Macam-macam di dalam mimpi dan bersobok. Apakah ruh awak yang pahit? Tidak. Kalau ruh yang pahit, mati gitu. Itulah kerajaan nafs. Itulah jiwa tadi. Itulah nyawa tadi. Dia satu pada diri manusia, tapi banyak sifatnya. Sebagaimana kalau dalam Al-Quran 3 jenis sifatnya. Nafsul ammarah, seperti yang dalam surat Yusuf tadi. Nafsu yang diri yang suka menyuah kepada nambuah. Allah sampaikan nafs yang lain, ciri nafs yang lain dalam surah Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah bersumpah dengan hari kiamat. Allah pun bersumpah dengan jiwa atau nyawa yang suka menyesali dirinya. Kalaulah acawak merasa salah, ya Allah salah di kerajaan buku, ya Allah, astagfirullah banyak dosa mu, ya Allah. Ikut tanda nafsnya lah mulai elok. Kalaulah acoknya menyalahkan dirinya, tidak menyalahkan orang lain, menunjukkan jiwanya sudah semakin dekat dengan Allah. Kalau dia semakin dekat dengan Allah, tidak pernah menyalahkan orang lain, justru dia sendiri yang dia salahkan, maka nantinya akan naik kepada level yang Allah sampaikan dalam surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah. Itu tipe nafs dalam Al-Quran. Diri atau pribadi beda dengan ruh. Kalau ruh tu asal katanya rih. Rih ko dalam Al-Quran bahasa Arab, bahasa awaknya artinya angin. Makanya wayan fuhur ruh kecil Allah. Ditiupkanlah ruh. Ditiupkan. Karena ruh sababul hayah. Dalam Raudhul Unuf, kitab tafsir Ibnu Hisham dikatakan ruh itu sebabnya hidup. Beda dengan nafs. Bukti sebab hidup cara buktinya, cuba cari daun kayu. Cuba cari asap orang merokok. Ketika daun kayu diambil dia angin, daun kayu hidup. Tu makanya ruh, rih, angin seperti angin satu katanya. Sababul hayah, sebab hidup. Kalau kan naik daun kayu dia angin tadi, mengangitnya hidupnya nampak. Rokok asoknya atau asok dapur di rumah awak kau lagi jom kita tunggu leh. Itu nampak beko asok tu.
Asok tu nampak hidupnya mengarik di apa? Bukan antara nasok tu. Ada yang baiknya hidup. Itulah kerajaan roh. Itulah kerajaan roh. Menghidupkan. Penyebab hidupnya sesuatu. Kaum muslimin jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 minit lagi. 3 tadi tingkat daripada nafsu manusia. Nafsul ammarah yang biasa menyuruh kepada nak buat itu dasar nafs awak. Ada hadis ni walaupun hadis ko lemah, ketika Allah ciptakan nafs ko tidak mau memandang kepada Allah. Allah berkata, "Man anta wa man ana?" Siapa kamu dan siapa aku? Apa kata nafs? Engkau ya engkau, aku ya aku. Membangkang dasar sifat nafs ko. Sifat nafsku dasarnya pembangkang. Sehingga Allah puasakan nafs itu. Kau teh bunuhnya bulan puasa. Tatkala awak batu puasa awak, maka nafs awak tu akan tertekan daripada sifat syaitannya. Meningkat sifat malaikatnya. Kalah sifat fujurnya, naik sifat takwanya. Karenanya selalu diilhamkan 2 sifat tadi. Tidak pernah berlepas diri. Tapi kalau seandainya di dalam lalu awak, dalam mimpi awak, itu tak bisa kita kendalikan. Nafsnya tu baik, kama-kama, melanglang buana. Bukan ingat, itu bukan ruh yang berjalan. Kalau ruh yang berjalan dasarnya pasti mati. Ruh tak pernah meninggalkan dasar. Tapi dia di dalam penjelasan tafsir tadi seperti benang. Kalaupun awak memimpi dah di padang, padahal awak ditampek tidur, awak ni si pampek konyo. Rupanya awak di padang mimpi awak. Tak kaji dikaji dia apa, dia tahu dia amak. Oh ya, tak kaji awak itu bantuk banang pak kancang. Baliknya balik ke tubuh. Baang kau ada orang kerasukan di lemah nafsu. Jarang nyolatih dirinya, jarang nyolatih jiwanya untuk mengingat akan Allah. Untuk berzikir kepada Allah. Kalau dikatakan baca Al-Quran, banyak orang baca Al-Quran Bapak Ibu. Anak-anak bisa baca Al-Quran. Tapikah apakah bacaannya itu mempengaruhi kepada nafsnya? Belum tentu. Orang berpuasa, banyak orang berpuasa. Tapi puasanya itu mampu tak untuk melatih nafsnya akan dekat kepada Allah? Belum tentu. Orang solat banyak. Setiap hari solat sunat, solat wajib, tahajud mungkin tiap malam. Tapi apakah kita bisa menjamin bahawa solatnya itu melatih kepada nafsnya? Belum tentu. Banyak orang solat kurang ajar juga. Banyak. Pada akhirnya. Kenapa? Karenanya kalah mengendalikan nafsnya. Banyak orang cerdik, oh jahatnya luar biasa. Anggota dewan bukan berarti nak pintar. Cerdik tu Pak. Pintar makanya menjadi anggota dewan. Tapi banyak kan tak benar. Kenapa? Karena mungkin tak bisa dia mengendalikan nafs pada diri. Sebagai penutup ceramah kita pada malam kini, untuk bisa tahu seperti apa tingkatan nafs awak atau orang, bisa dicaliak ketikanya sedang takajui. Kau lainlah orang sedang bonda, aku ada muka, aku sekancang-kancang, ada orang duduk di kadai. Oh, wah! Talang tak tiba ni kata mati. Nah itu ndak dipikiran gitu tu Pak mengecek tu. Mati. Keluar matunya. Atau apa ibu sedang memasak, sedang buka pintu tak kapit akan ayah hang. Tak kaji keluar spontan dari lisan, ndak ada dalam otak berfikir tu dah. Keluar surang punya. Tanpa dihayalkan, tanpa dipikirkan. Pasti kita panah marsan itu. Tak kali cewek ha. Kalera macam di pasar cok tu tak kajui sebut keluar kata-kata mutiara itu ndak ada dalam dipikirkan gitu Pak, langsung keluar. Disitulah bisa kita menilai sampai di mana nafs jiwa mati. Kalau kata ndak bermanfaat, bahkan kata yang buruk yang keluar, itu tandanya jauh nafs awak tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi cubalah sesekali tergelicir, astagfirullah.
tanpa sadar serambun awak tiba-tiba lah kata tapi Allah Akbar. Kedua itu tandanya lah acak awak latih diri awak ko ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu membuktikan sejauh mana pribadi awak atau karakter awak, bahkan juga bisa tahu seperti apalah jiwa dan kepribadian orang itu. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ceramah kita yang singkat kau bisa bermanfaat bagi kita bersama, terutama bagi yang sendiri. Sesungguhnya segala kebenaran itu datangnya daripada Allah. Kita berharap di bulan Ramadan ku, apalagi kulah menjelang dari akhir daripada Ramadan, nafs awak, jiwa awak tadi, nyawa awak tadi yang akan merasakan mati yang akan diambil oleh Allah nanti, justru dia semakin tahu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Senantiasa lisannya, lafaz yang keluar dari jasad awak pun adalah dorongan dari inya untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf, terima kasih atas waktu diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.